Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita membaca buku tafsir salat. Dan insya Allah di kesempatan kali ini kita akan membaca doa di penghujung sholat sebelum salam. Bagi para jamaah yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 289. Memperbanyak doa sebelum salam. Salah satu di antara kesempatan yang mustajab untuk berdoa adalah ketika seusai tasyahud sebelum salam. Seusai tasyahud berarti sampai selesai membaca sholawat dan sebelum melakukan salam. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyud du'ai asma?" Ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar? Dan tentu saja makna didengar oleh Allah bukan sebatas didengar dalam arti Allah mendengarkan suara, namun didengar dalam arti paling direspon. Karena Allah mendengarkan semua suara hambanya. Baik yang berdoa maupun yang tidak berdoa, baik kalimat yang baik maupun kalimat yang buruk, semuanya didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita menyebut Allah mendengar untuk kasus tertentu, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala lebih memperhatikan untuk hal itu. Dan ini sudah pernah kita bahas ketika kita membaca tentang at-tasmi' pada saat kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar para hamba yang memujinya. Padahal Allah mendengar semua suara. Dan sehingga itu dipahami oleh para ulama bahwa Allah mendengar semua hamba yang memujinya. Maksudnya adalah hamba yang dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala lebih didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat Allah mendengar hamba yang memujinya didefinisikan dengan Allah mengijabai hamba yang memujinya. Sami Allahu liman hamidah. Allah mengijabai setiap hamba yang memujinya. Kemudian Nabi SAW ketika ditanya, "Ayyud du'ai asma'?" Doa apa yang paling didengar oleh Allah? Jawab Nabi SAW, "Jawfal laylil akhir wa duburas salawatil maktubah." Doa di pertengahan malam yang terakhir. Pertengahan malam yang terakhir berarti di sepertiga malam yang terakhir. Wa duburas salawatil maktubah, dan di dubur salat wajib. Tayyib, di sini ada kalimat dubur salat wajib dan saya terjemahkan dengan tidak mengubah teks, saya tulis dubur salat wajib. Dan di dubur salat wajib. Sekarang apa makna dubur salat? Apa makna bagian dubur salat? Sebagaimana yang disebutkan dalam teks hadis. Dubur artinya adalah penghujung. Dubur salat berarti penghujung salat. Dan bukan selesai salat. Untuk konteks hadis ini. Untuk konteks hadis ini. Karena dubur sesuatu itu masih bagian dari sesuatu tersebut. Hanya saja dia ada di ujung akhir. Sehingga hadis ini dalil dianjurkan memperbanyak doa sebelum salam ketika sholat wajib. Baik. Karena Nabi SAW ketika ditanya doa apa yang paling mustajab, dan beliau menyebutkan doa yang dibaca di sepertiga malam yang terakhir, dan doa yang dibaca di bagian akhir dari sholat wajib. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang makna dubur sholat, para ulama menyebutkan ada dua makna. Dubur sholat itu ada dua makna. Bisa seusai sholat, bisa juga maknanya di penghujung sholat. Dubur sholat itu punya dua makna. Pertama, setelah sholat berakhir, setelah salam. Yang kedua adalah di penghujung sholat. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan tentang makna ini. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari Muslim dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda,
Beliau mengatakan, kana yaqulu, kata Al-Mughirah bin Syu'bah, kami ulang, kata Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kalimat berikut di dubur setiap salat. Idza sallama, apabila beliau salam. Berarti makna dubur kulli salatin, dubur setiap salat di sini maknanya adalah kondisi setelah salat. Karena dilakukan idza sallama, apabila selesai salat. Yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Kita ulang di sini, makna dubur salat dalam hadis ini adalah seusai salat. Kemudian hadis yang kedua adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lalu para sahabat yang miskin, mereka datang menghadap Nabi SAW. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bid darajati wan na'imil muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya memborong derajat yang tinggi, memborong pahala dan kenikmatan yang abadi. Qala, lalu beliau bertanya, kaifa dzaka? Ada apa? Qalu, orang miskin itu mengatakan, sallu kama sallaina, sallau kama sallaina. Mereka salat sebagaimana kami salat. Wajahadu kama jahadna. Mereka berjihad sebagaimana kami berjihad. Wa anfaqu min fuduli amwalihim. Tapi mereka bisa berinfak dengan hartanya. Wa laysat lana amwalun, sementara kami tidak punya harta. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, afala ukhbirukum bi amrin tudrikuna man kana qablakum. Maukah aku sampaikan kepada kalian amalan yang kalian bisa menyusul orang-orang kaya itu? Wa tasbiquna man jaa'a ba'dakum, kalian bisa menyusul orang sebelum kalian dan bisa mendahului generasi setelah kalian. Dan tidak ada orang yang bisa membawa amalan yang lebih baik dibandingkan apa yang kalian baca. Ya. Selain amal itu, kemudian Nabi SAW mengatakan, tusabbihuna fi duburi kulli salatin. Kalian bertasbih setiap atau di dubur salat. Kalian bertasbih di setiap dubur salat. Dan makna dubur di sini adalah setelah salam. Karena nggak mungkin membaca tasbih sebanyak berapa ini? 10 kali ya. Kalian bertasbih sebanyak 10 kali, bertahmid 10 kali, bertakbir 10 kali. Ini tidak mungkin dilakukan sebelum salam. Dan arahan Nabi SAW untuk membaca ini adalah sesudah salam. Sehingga kita membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah sebanyak 10 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 10 kali. Demikian pula Allahu Akbar sebanyak 10 kali. Arahan ini beliau sampaikan untuk dibaca sebelum salam. Tayyib. Dan itu ditegaskan dalam riwayat yang lain, tusabbihuna wa tahmaduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin. Kalian bertasbih, bertahmid dan bertakbir di seusai salat. Di belakang salat maksudnya adalah seusai salat. Salatan wa thalathin, sebanyak 33 kali. Baik. Karena jamaah dimulakan Allah, takbir seusai salat itu ada riwayat yang menyebutkan 10 kali. Ada riwayat yang tasbih, tahmid, takbir ya. Ada riwayat yang menyebutkan 10 kali. Ada riwayat yang menyebutkan 11. Ada riwayat yang menyebutkan 33. Dan semuanya sahih. Anda bisa praktekkan secara bergantian. Dalam arti kalau dalam situasi sibuk misalnya, Anda nggak bisa zikir lama, maka Anda bisa pilih 10 atau 11. Kalau dalam kondisi longgar, Anda mau duduk lama, bisa pilih 33. Dan kepentingan kita dari hadis ini adalah Rasulullah SAW menyebut tasbih itu dilakukan fi duburi kulli salah, di dubur salat. Sehingga di sini ditegaskan wal muradu bi duburi salah fi hadhil ahadits aqbas salati wa khalfaha. Yang dimaksud dengan dubur salat dalam hadis ini adalah seusai salat. Maksudnya adalah ba'da salam,
setelah dilakukan salam. Nah, kemudian makna yang kedua adalah sebelum salam. Dan ini berdasarkan hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang tanganku. Akhadha biyadi, memegang tanganku. Wa qala, lalu beliau bersabda, "Ya Mu'adz, wallahi, wahai Mu'adz, demi Allah, inni la uhibbuka, aku mencintaimu." Wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Masya Allah. Andaikan kalimat itu diarahkan ke kita. Wahai fulan, Nabi SAW mengatakan aku mencintaimu. Masya Allah. Dan tidak mungkin cintanya Nabi SAW itu abal-abal ya. Atau karena beliau punya maksud tertentu, biar nanti dikasih jabatan atau apa. Waliyadzubillah, subhanallah, nggak mungkin Nabi SAW memiliki motif seperti itu. Nabi SAW mengatakan seperti ini kepada Mu'adz bin Jabal. Yang ini menunjukkan keutamaan siapa? Mu'adz radhiyallahu anhu. Orang kayak gini dikafirkan sama Syiah. Padahal Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la uhibbuka, demi Allah aku mencintaimu. Faqala, lalu beliau mengatakan, usika ya Mu'adz, aku berpesan kepadamu wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli salatin taqul, jangan sampai kau tinggalkan kalimat ini untuk kau baca di dubur semua salat. Fi duburi kulli salat, ada lafaz apa? Dubur. Taqul, kau baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis ma'ruf. Dan alhamdulillah masyarakat kita banyak yang mengenal hal ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu untuk dibaca di dubur salat. Fi duburi kulli salatin, di dubur salat. Dan para ulama mengatakan yang dimaksud dengan dubur salat dalam hadis ini adalah akhirus salah qabla salam. Akhir salat sebelum salam. Lianna dubur syai'i yakunu minhu, karena dubur sesuatu itu bagian darinya. Dan ini dikuatkan dengan riwayat Nasa'i fi kulli salatin, hendaknya kau baca di setiap salat. Dalam riwayat Nasa'i ini ya. Dalam riwayat Nasa'i, fala tada' an taqula fi kulli salatin rabbi a'inni ala dzikrika wa syukrika. Jadi sama redaksinya. Cuman dalam riwayat Nasa'i di situ kalimatnya fi kulli salatin. Kalau dalam riwayat Abu Dawud kalimatnya fi duburi kulli salatin. Berarti kita bisa memaknai dubur di situ maksudnya adalah masih dalam satu rangkaian salat, tapi di penghujung salat. Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad menjelaskan, dubur salat yahtamilu qabla salam wa ba'dahu. Makna dubur salat ada dua kemungkinan, bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Wa kana syekhuna Ibnu Taimiyah, dan guru kami yaitu Ibnu Taimiyah, yurajjihu ayyakuna qabla salam. Beliau menguatkan hadis Mu'adz itu dilakukan sebelum salam. Sehingga dubur salat dalam teks hadis itu bisa bermakna sesudah salam atau sebelum salam. Nah, dalam hadis Abu Umamah yang tadi kita singgung di buku ya, Jaufal lailil akhir wa dubur as-salawatil maktubah. Apa makna dubur di sini? Dijelaskan makna dubur di sini adalah wa rawat Tirmidzi, dan diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau atau ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma', doa apa yang paling didengar? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaufal lailil akhir, di sepertiga malam yang terakhir, dan dubur salat wajib. Hadis dinilai hasan oleh Tirmidzi, ya. Dan zahir dari dubur di sini maknanya adalah qablas salam. Maknanya adalah sebelum salam. Sehingga tadi kita sampaikan
untuk konteks hadis ini makna dubur adalah penghujung salat sebelum salam. Baik. Kesimpulannya di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, ya, bahwa dubur salat itu bisa bermakna penghujung salat, bisa bermakna seusai salat. Ya. Anna ma warada fin nusus muqayyadan bi duburis salah. Bahwa semua dalil yang di situ menyebutkan tentang dubur salat, penjelasannya, fa in kana dzikran, kalau bentuknya dzikir, fa in kana dzikran, kalau bentuknya dzikir seperti tasbih, tahmid, takbir, membaca ayat kursi dan seterusnya, fal murad bi duburis salah adalah ba'daha. Makna dari dubur salat di sini adalah sesudah salat. Wa in kana du'aan, tapi kalau bentuknya doa, maka maksud dubur salat adalah penghujung salat, maksudnya sebelum salam. Baik. Sehingga kita punya kesimpulan, ya, kita bisa membuat kesimpulan bahwa makna dubur salat, jika hadisnya berbicara tentang zikir, maka maknanya adalah setelah salam. Kalau hadisnya berbicara tentang doa, maka maknanya sebelum salam. Ini makna dubur salat. Walhamdulillah. Bisa kelihatan tulisan ini kuning? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan membaca doa apa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca sebelum salam. Ada banyak doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibaca sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk dibaca sebelum salam, di sini saya hanya sebutkan beberapa. Maka saya katakan di antara, saya hanya menyebutkan beberapa, saya katakan di antara doa yang diajarkan Nabi SAW. Yang pertama, memohon perlindungan dari utang. Beliau sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'tham dan al-maghram. Al-ma'tham artinya dosa, al-maghram artinya kondisi terlilit utang. Nah, doa ini ditaruh pertama karena dalam sebagian riwayat doa ini dilanjutkan dengan permohonan perlindungan dari 4 hal di atas, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sehingga nyambung dengan doa mohon perlindungan dari 4 hal yang kemarin sudah kita bahas. Nah, sumber doa dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW seringkali ketika sholat berdoa memohon perlindungan dari 4 hal di atas, lalu dilanjutkan Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Sehingga zahirnya doa ini dibaca ketika kapan? Ketika menjelang salam. Karena Aisyah mengatakan ketika salat membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri itu menjelang salam, dilanjut Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Zahirnya kalimat ini dibaca sebelum salam. Lalu ada orang yang bertanya, ya Rasulullah, mengapa Anda sering memohon perlindungan dari terlilit utang? Jawab Nabi SAW, Innar rajula idza gharima haddatha fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Karena orang itu kalau sudah banyak utang, maka dia akan berusaha untuk mencari celah membela diri. Sehingga kalau bicara suka berdusta, kalau berjanji suka mengingkari. Kapan kau mau bayar? Besok. Ya, besok ditagih kapan? Ya, mohon maaf, pekan depan ya, pekan depan. Pekan depan ditagih. Kapan? Bulan depan.
Sampai yang nagih itu nggak tanya mana uangnya, tapi yang nagih itu tanya kapan. Yang nagih itu sampai tanya apa? Dia tanya itu kapan. Sudah tahu pasti jawabannya pakai waktu ini, bukan jawabannya pakai duit. Sehingga dia akan berusaha untuk selalu gimana caranya biar bisa ngeles ya. Akhirnya kapan, yes kapan. Dan itulah karakter orang kalau sudah terlilit utang. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Karena orang kalau sudah terlilit banyak utang, dia mudah untuk melakukan perbuatan dosa. Nah, tapi Pak, realitanya Nabi SAW punya utang. Betul. Karena kalau beliau nggak utang, gimana bisa memberikan nafkah bagi keluarganya? Dan beliau SAW tidak punya bekal yang cukup ketika di akhir hayatnya, sehingga Rasulullah SAW utang Yahudi beberapa gantang gandum, dan yang dijadikan sebagai jaminan adalah baju besi. Kita baca tafsir doa. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sumber dosa. Al-ma'tham, perbuatan yang menyebabkan orang melakukan dosa yang merupakan sumber celaka dan hukuman. Dan kita kalau sudah dilindungi oleh Allah dari sumber dosa, berarti akan dilindungi oleh Allah dari perbuatan dosa. Ya. Dan banyak hal orang dilindungi oleh Allah dari sumber dosa. Sampingnya maksiat, dia nggak ikut. Terus peserta maksiat itu dari mana? Orang jauh berdatangan. Ya, ada yang dari seberang kampung, ada yang dari lintas kecamatan, bahkan orang yang jauh luar kota dia datang untuk maksiat. Dia yang berada di sebelahnya nggak ikut dia. Allah lindungi dia dari al-ma'sam, dari sumber dosa. Walhamdulillah. Sehingga banyak orang yang dia berada di sekeliling maksiat tapi dia nggak ikut bermaksiat. Sebaliknya ada orang yang berada di sekeliling sumber ilmu tapi dia nggak ikut kajian. Rumahnya itu dekat masjid. Di masjid itu banyak para asatidzah ngisi kajian. Ini sebelah masjid, corong nyala ke arah rumahnya. Dengar tiap hari kalau ada pengajian. Tapi corong luar nggak dinyalain ya. Mungkin dia ya sayup-sayup terdengar suara kajian dari dalam masjid. Tapi sepeser pun dia nggak tergerak untuk ikut kajian. Nah, itulah hidayah ya. Dan kita bersyukur kepada Allah yang jauh dari Jakarta datang ke studio ANB Channel. Ya Pak, Masya Allah, untuk ikut kajian. Nah, yang kedua adalah al-maghram, terlilit utang. Al-maghram adalah kewajiban yang harus ditanggung seseorang karena pelanggaran, seperti kewajiban denda, atau karena muamalah, seperti utang. Jadi makna al-maghram adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seseorang. Al-maghram itu bisa karena pelanggaran, sehingga bentuknya denda, bisa karena muamalah, sehingga bentuknya utang. Kalau karena pelanggaran, ya, misalnya orang melanggar lalu lintas, lalu dia kena surat tilang, atau dia misalnya melanggar sumpah, lalu dia berkewajiban untuk memberikan makanan kepada 10 orang miskin, atau kafaroh yang lainnya. Orang yang punya kewajiban untuk membayar sesuatu namanya al-maghram. Kalau karena muamalah, contohnya utang, atau beli sesuatu bayarnya belakangan, termasuk orang yang kredit ya. Makanya orang yang hobi kredit, mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, istrinya juga ngumpulin perabotan dengan cara kredit. Wah, seisi rumah isinya kredit. Itu berarti dia terjebak dalam al-maghram. Waliyadzubillah. Nabi SAW berlindung kepada Allah dari yang seperti ini.
Mengapa Nabi SAW menggandengkan sumber dosa dengan terlilit utang? Ibnu Qayyim mengatakan, Jama'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bainal ma'sami wal maghram. Nabi SAW menggabungkan antara ma'sam dengan maghram. Fa innal ma'sama yujibu khasaratal akhirah wal maghram yujibu khasaratal dunya. Karena al-ma'sam itu sumber kerugian akhirat, sedangkan maghram itu sumber kerugian dunia. Sumber kerugian dunia karena utang itu gimana? Hidup orang nggak bakalan tenang, sehingga kepikiran terus. Ya. Siang hari terhina, malam hari kebingungan. Ya, siang hari dia takut keluar rumah, nanti ketemu itu gimana? Saya malu, ketemu ini malu. Terlalu banyak punya utang. Dengan ini punya utang, dengan ini punya utang, dengan ini punya utang. Bahkan sampai kadang terjadi permusuhan, ketegangan, disebabkan karena utang yang nggak selesai. Kok kamu nggak ikut kajian, kenapa? Malu. Di sana ada si A, saya belum bayar utang. Malu, di situ ada si B, saya belum melunasi utangnya. Ya. Kajian rutin di masjid A, dia nggak berani datang. Di masjid B nggak berani datang. Di masjid C nggak berani datang. Karena di masing-masing titik ini ada orang yang pernah diutangi, maka dia tidak akan bisa tenang. Bahkan kadang nggak berani ke sekolah. Anaknya kok nggak diantar ke sekolah? Malu, saya pernah punya utang dengan wali murid yang lain. Sehingga antara wali murid dengan wali murid terjadi transaksi utang piutang. Belum lunas, muncul kesan apa? Malu tadi. Tayyib. Karena itu layak kita banyak berdoa kepada Allah agar kita tidak dikondisikan seperti ini. Dan bisa jadi sebagai konsekuensinya adalah Allah akan berikan kita rizki yang cukup sehingga tidak perlu ngutang karena sudah diberi kecukupan. Selanjutnya, permohonan agar diberi kemudahan dalam beribadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kemudahan. A'inni, a'anna yu'innu. A'ana yu'innu artinya adalah menolong. A'ana yu'innu artinya menolong. A'inni, tolonglah aku. Bantulah aku, mudahkan aku. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi ada istilah ta'awun ya. A'ana yu'inu. Ini artinya apa? Membantu atau menolong. Ta'awana, ya ta'awanu. Ini artinya saling membantu. Wa ta'awanu, lakukanlah saling membantu. Allah tidak mengatakan a'anu, tapi Allah katakan wa ta'awanu. Agar saling membantu itu tidak searah, tapi simbiosis, dua arah. A'ana yu'inu, nanti fi'il amarnya a'in. Allahumma a'in, ya Allah tolonglah, bantulah. A'in. Ada ista'ana. Ista'ana yasta'inu artinya meminta pertolongan. Talabul aun. Ihdinas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dari kata al-aun artinya pertolongan. A'ana menolong, ta'awana saling menolong, ista'ana yasta'inu artinya minta pertolongan. Kita kembali ke sini. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah aku ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudahkanlah aku untuk selalu berzikir kepadamu, mensyukuri nikmatmu dan melakukan ibadah yang baik kepadamu. Kita baca sumber doa. Sumber doanya tadi ya, sudah kita singgung. Nabi SAW berpesan kepada sahabat Mu'adz ibn Jabal. Ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka.
Wahai Mu'ad, demi Allah aku mencintaimu, demi Allah aku mencintaimu. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita mencintai orang lain, kita dianjurkan untuk apa? Menyampaikannya. Dan sebaliknya, kalau kita nggak suka sama orang lain, kita dianjurkan untuk menyembunyikannya. Sehingga kalau nggak suka pakai prinsip bitona, merahasiakan. Bitona menurut istilah Islam jamaah ya. Jadi kalau nggak suka, kita diajarkan sembunyikan, jangan diutarakan. Aku nggak suka sama kamu, aku benci kamu. Jangan, itu akan menimbulkan apa? Permusuhan, ketegangan. Nggak beres itu hubungannya, sampai hari raya pun nggak beres. Hari raya sudah ketemu, sudah salaman, tetap batin itu nggak bakalan nyaman, karena pernah terjadi ketegangan. Sementara dalam masalah cinta, kita dianjurkan untuk menyampaikan. Ada seorang sahabat bersama Nabi SAW, lalu ada sahabat lain yang lewat. Kemudian sahabat yang duduk bersama Nabi SAW mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha." Saya itu senang sama orang itu. Nabi SAW kemudian tanya, "Akhbar tahu? A'lam tahu? Apakah kau sudah memberitahunya?" Sahabat ini mengatakan, "Belum ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "A'limhu." Kalau begitu beritahu dia. Falahikahu. Akhirnya sahabat yang duduk tadi menyusul orang yang sudah berjalan tadi. Lalu dia mengatakan, "Ya fulan, inni uhibbuka fillah." Wahai fulan, aku mencintai Anda karena Allah. Lalu sahabat ini menjawab, "Ahabbaka alladhi ahbabtani fihi." Saya ulang, sahabat ini menjawab, "Ahabbaka alladhi ahbabtani bihi." Semoga zat yang dimana engkau mencintai aku karenanya mencintaimu. Bahasa lainnya, semoga Allah mencintaimu karena Anda telah mencintai aku karena Allah. Nabi SAW menyampaikan kepada Mu'ad, "Wallahi inni la uhibbuka." Demi Allah aku mencintaimu. Lalu beliau berpesan, "Usika ya Mu'ad." Aku berpesan kepadamu wahai Mu'ad, "La tad'anna fi duburi kulli salatin." Jangan kau tinggalkan di setiap dubur salat untuk membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita baca tafsir doa. Doa ini diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada sahabat yang beliau cintai. Bahkan beliau menyatakan kecintaan itu 2 kali. Wallahi inni la uhibbuka, wallahi inni la uhibbuka. Sebelum beliau menyampaikan wasiat ini, menunjukkan bahwasanya doa ini sangat berharga. Maka mari kita biasakan ya. Allahumma a'inni ala dzikrika. Ya Allah, mudahkanlah aku untuk berzikir kepadamu. Inti dari doa ini adalah memohon pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan untuk melakukan berbagai ibadah. Seperti zikir, syukur, dan kegiatan ibadah lainnya. Karena kita makhluk yang lemah. Tidak mungkin kita bisa melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah. Karena itulah di surat Al-Fatihah Allah menggandengkan ibadah dengan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan sekali lagi, hamba tidak mungkin bisa melakukan ketaatan kecuali atas kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Makanya seusai melakukan ketaatan, kita disyariatkan untuk apa? Bersyukur. Mensyukuri ketaatan itu dengan cara ya, misalnya membaca istighfar, itu bagian dari syukur. Nabi SAW seusai sholat istighfar, karena bagian dari syukur adalah memohon ampun dengan adanya kekurangan dari apa yang sudah kita lakukan. Wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu. Dengan bersyukur, nikmat yang dimiliki oleh seorang hamba akan bertambah dan terjaga. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambahkan untuk kalian. Sehingga kalau nikmat itu bertambah, maka nikmat itu terjaga dan bahkan lebih berkah. Karena itulah para ulama menyebut amal syukur dengan hafid. Asyukru
huwal hafidh. Asyukru huwa al-hafidh. Syukur itu penjaga. Sehingga disyukuri setiap nikmat yang kita punya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga nikmat itu. Wa husni ibadatik, dan beribadah yang terbaik kepadamu. Melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya bagian dari ujian yang Allah berikan kepada makhluknya. Sebagaimana Allah firmankan di surat Al-Mulk, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan untuk menguji kalian. Siapakah di antara kalian yang paling baik amalnya? Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita ibadah, dan Allah minta agar ibadah kita adalah ibadah yang terbaik. Dan itu jadi ujian bagi kita sebagai hamba. Karena itu di surat Al-Mulk Allah menyebutkan bahwa bagian dari ujian Allah ciptakan kehidupan dan kematian adalah agar manusia beribadah yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud paling baik amalnya adalah ay akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah yang paling ikhlas dan paling sesuai sunnah. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Allah tidak mengatakan aktsaru, yang paling banyak. Tapi yang Allah katakan apa? Ahsan, yang paling baik. Maka sedikit tapi berkualitas jauh lebih bernilai dibandingkan banyak tapi nggak berkualitas. Karena itu para ulama mengatakan al-qasdu fi sunnah khairun. Sederhana tapi sesuai sunnah. Sedikit tapi sesuai sunnah itu lebih baik dibandingkan banyak tapi tidak sesuai sunnah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah memberikan bimbingan kita untuk bisa beribadah yang terbaik. Dan bimbingan itu bentuknya adalah Allah kasih petunjuk kita, ilmu bagaimana cara beribadah yang benar. Yang kedua, Allah berikan taufik kepada kita untuk menjalankan ibadah itu sesuai dengan ilmu yang kita pahami. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silahkan, Anda sudah terhubung. Silahkan, Anda sudah terhubung. Putus. Bismillah. Saya pernah melihat makmum yang masih membaca doa sebelum salam, padahal imam sudah salam. Intervalnya pun agak lama setelah imam salam. Apakah hal ini diperbolehkan? Baik. Praktek yang dilakukan oleh makmum seperti ini adalah kesalahan. Karena dia tidak mengikuti imam. Sehingga imam sudah salam, kemudian sudah intervalnya cukup lama, makmum ini belum salam. Penyakit yang sama juga ada di antara makmum yang sujud terakhir lama sekali. Imamnya sudah duduk tasyahud akhir. Dan dia nggak bangkit-bangkit. Mungkin sampai imamnya sudah membaca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, dia baru bangkit. Praktek ini adalah sebuah kesalahan karena dia tidak mengikuti imam. Atau ada makmum yang masih berdiri menyelesaikan Al-Fatihah. Padahal imamnya sudah rukuk lama dan bahkan hampir i'tidal. Lalu setelah selesai dia menyusul rukuk, imamnya i'tidal. Maka jadinya tidak terjadi kesesuaian gerakan. Akhirnya kan gerakannya jadi naik turun gini ya. Imamnya turun, dia naik, imamnya naik, dia turun. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa bentuk gerakan yang dilakukan oleh makmum terkait sholat jamaah ya. Gerakan makmum. Ini dulu sudah pernah kita singgung. Ada yang bentuknya mendahului.
Dan para ulama mengatakan ini bisa membatalkan sholat. Orang yang mendahului imam sholatnya batal. Ada yang bentuknya membarengi. Ada yang bentuknya membarengi. Ini tidak sampai membatalkan, insya Allah, tapi kesalahan. Ada yang bentuknya terlalu telat, sehingga imam sudah bergerak dalam waktu yang lama, dia belum. Ini juga kesalahan, perbuatan yang salah. Dan yang benar satu, yaitu mengikuti. Dan mengikuti berarti dia memperhatikan irama gerakan. Namanya mengikuti berarti memperhatikan irama gerakan. Sehingga imam sudah ruku, ya dia harus ruku. Imam sudah sujud, dia harus sujud. Batasan mengikuti adalah, ya, kalau kita gampangannya, sejak imam usai membaca, imam selesai membaca bar. Sejak imam usai membaca akbar, Allahu akbar, ya, begitu selesai bar, maka dia bergerak. Gampangannya seperti itu. Meskipun kalau secara teori yang dipraktekkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kami tidak bergerak sampai kami melihat Nabi SAW di posisi sempurna. Ya, sehingga misalnya imam selesai akbar itu masih di posisi di atas, bergerak turun, Allahu akbar, tapi belum sempurna. Mau duduk, diam dulu sampai imam sempurna baru kita bergerak. Idealnya seperti itu. Ya, meskipun kalau di tempat kita, karena banyak jamaah yang nggak ngelihat imam, sebab imam itu dikurung di tempat yang sempit, di mihrab ya, sehingga jamaah yang kanan dan kiri tidak lihat, yang belakang-belakang juga nggak lihat, yang lihat hanya beberapa orang di belakangnya. Maka itu membuat ketika imam bergerak sempurna atau tidak, jamaah tidak tahu. Maka yang jadi acuan berikutnya adalah kalimat akbar yang dibaca oleh imam ketika mereka berisyarat, mereka membaca takbir intiqal. Wallahu a'lam. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf, suara Anda tidak terdengar jelas. Mungkin bisa cari posisi yang lebih bagus sinyalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan diulang. Apakah doa ini kita terjadi setelah berwudu dan setelah sholat? Terdengar nggak? Belum jelas. Apakah doa yang dibaca? Doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majlis. Doa kafaratul majelis ya. Dibaca juga setelah berwudu dan setelah sholat. Setelah berwudu. Baik. Ada satu lagi nih, Ustaz. Baik, silahkan. Apakah ketika sudah berwudu lalu kita buang angin, kita harus istinja atau langsung berwudu? Apakah setelah berwudu? Kita istinja. Terus apakah kita harus istinja atau langsung wudu aja? Setelah berwudu buang air, apakah istinja terus wudu lagi? Buang angin. Iya. Apakah kita harus Istinja dulu atau langsung wudu? Baik. Ya itu aja. Baik. Tentang doa seusai berwudu yang mirip seperti doa kafaratul majlis, itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Saya sebutkan ya kalimatnya. Nah, jadi Nabi SAW mengajarkan satu doa, Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tentang kalimat Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yang dibaca seusai wudu.
Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, kemudian Al-Hakim dalam Al-Mustadrak dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dan para perawi berbeda pendapat apakah hadisnya itu sabda Nabi SAW ataukah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar, sanadnya sahih tanpa ragu. Namun para ulama beda pendapat apakah itu sabda Nabi ataukah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan An-Nasa'i sesuai dengan kebiasaan beliau lebih menguatkan menurut riwayat yang lebih banyak. Falidha hakama alaihi bil khata'. Ya. Ini ada beberapa keterangan yang melibatkan ilmu hadis. Intinya riwayat itu adalah riwayat yang sahih. Riwayat itu riwayat yang sahih. Namun ulama beda pendapat apakah itu perkataan Nabi SAW ataukah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Dan kalaupun itu perkataan Abu Sa'id Al-Khudri, praktek sahabat boleh kita tiru. Sehingga kita boleh membaca kalimat Allahumma inni subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik seusai wudu. Dan nilai keutamaannya bagi orang yang membaca kalimat ini seusai wudu, maka Allah Subhanahu wa taala akan, kalau disebutkan dalam riwayat itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan stempel. Ya. Allah jadikan itu sebagai amal, di stempel dan tidak akan pecah sampai kiamat. Sehingga jadi bukti amal bagi pelakunya. Nah, wallahu taala alam. Kemudian ketika kita sudah selesai wudu, lalu kita buang angin. Apakah perlu istinja? Jawabannya tidak perlu. Karena buang angin itu tidak meninggalkan najis. Lain kalau buang air ya. Ada sisa-sisa najis yang nempel di dubur atau di tempat keluarnya najis. Tapi kalau buang angin tidak perlu. Sehingga selesai wudu terus ngentut, tidak perlu istinja tapi langsung berwudu lagi. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan Bapak. Ya, ini Ustaz mau nanya. Untuk sholat witir itu sunnahnya apakah sebelum tidur apa setelah tidur? Soalnya saya kebiasaan setelah sholat isya, kemudian saya lakukan witir. Dan apakah boleh setelah sholat witir itu bangun tidak tengah malam untuk melakukan sholat tahajud kembali? Ustaz? Baik. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, untuk kondisi pandemi sekarang ini apakah untuk sholat yang berjarak itu apakah diperbolehkan atau bagaimana? Soalnya saya dengar dari ustadz yang lain ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, jadi agak bingung juga Ustaz. Kemudian untuk menggunakan masker juga bagaimana Ustaz? Syukur Ustaz atas nasihatnya. Jazakallahu khairan. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullah. Tayyib. Mana yang lebih afdal, witir sebelum tidur ataukah witir sesudah tidur? Yang paling afdal dalam pelaksanaan sholat witir bagi orang yang yakin dia bisa bangun sebelum subuh adalah setelah tidur. Yang paling afdal bagi orang yang yakin nanti bisa tahajud, yang paling afdal adalah witir itu dilakukan di penghujung sholat tahajud. Berdasarkan sabda Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan dalam hadis dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "Ij'alu akhir salatikum bil-laili witra." Jadikanlah salat terakhir di malam hari, salat kalian di malam hari yang terakhir adalah witir. Jadikanlah salat kalian di malam hari yang terakhir adalah witir. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Bukhari Muslim. Sehingga bagi orang yang yakin dia bisa qiyamul lail, maka sebaiknya witir dilakukan di penghujung malam. Kemudian bagi orang yang dia nggak yakin bisa bangun malam, maka witir lebih afdol dilakukan sebelum tidur. Agar apa? Tetap terjaga salat witir. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Beliau mengatakan, "Ausani khalili." Nabi berpesan kepadaku sallallahu alaihi wasallam dengan 3 hal. Di antaranya adalah puasa 3 hari setiap bulan, melakukan 2 rakaat sholat duha, dan witir sebelum tidur. Sehingga di posisi ini Anda bisa menentukan. Posisi saya kalau misalnya ya, capek banget, capek sekali, kayaknya saya nggak sanggup nanti untuk qiyamul lail. Maka sebaiknya begitu selesai sholat isya, lakukan witir. Tapi kalau Bapak yakin nanti sebelum subuh saya akan bangun, saya akan tahajud, maka sebaiknya witirnya dilakukan di belakang. Kok ternyata realitanya tidak sesuai keyakinan, ya bablas, nggak bangun, ya niat itu insya Allah sudah jadi punya nilai pahala. Bapak punya niat, punya tekad untuk qiyamul lail, tapi ternyata gagal. Insya Allah niat itu bernilai pahala dan tidurnya jadi sedekah. Selanjutnya, bolehkah sholat tahajud padahal kita sudah sholat witir? Kita witir sebelum tidur. Kemudian kita diberi kemudahan oleh Allah bisa qiyamul lail. Bolehkah kita sholat tahajud? Jawabannya boleh. Namun tidak boleh ngulang witir. Berdasarkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Sehingga witir yang sudah dilakukan di waktu sebelum tidur, nanti Bapak tahajud, tinggal sholat tahajud, nambahi 2 rakaat sesuai yang Bapak kehendaki. Kemudian terkait masalah shaf berjarak, lalu sholat menggunakan masker, dan seterusnya. Yang kami pahami, wallahu a'lam, ulama menegaskan sholat menggunakan masker, baik wajib maupun sunnah, hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan dan tidak sampai menyebabkan sholatnya tidak berpahala. Hukumnya makruh, tidak sampai batal dan tidak sampai berdosa. Namun ada kaidah, ya, ada kaidah bahwa makruh jika ada kebutuhan maka berubah menjadi mubah. Haram plus darurat berubah menjadi mubah. Ini kaidah ya. Sesuatu yang makruh jika dilakukan dalam posisi sangat butuh, ada hajat, maka berubah menjadi mubah. Dan sesuatu yang haram jika ada kondisi darurat, dilakukan dalam posisi darurat, berubah menjadi mubah. Ya. Kita mengenal ada istilah, ya, ad-daruratu tubihul mahzurat, wal mubahatu wal hajatu tubihu al makruhat. Ada kaidah yang umum dalam masalah fikih. Ad-daruratu tubihu al-mahzurat wal hajatu tubihu al-makruhat. Keberadaan darurat menyebabkan yang haram jadi boleh. Keberadaan hajat menyebabkan yang makruh jadi boleh. Nah, sehingga makruh ketika ada kebutuhan berubah menjadi mubah. Dan memakai masker dalam situasi pandemi itu tingkatannya butuh atau darurat? Butuh atau darurat, Pak? Masker dalam kondisi pandemi. Secara umum masyarakat kita memahami itu darurat. Makanya nggak pakai masker disuruh pulang. Ya. Area wajib pakai masker. Masjid juga menerapkan prokes seperti itu. Sehingga di masyarakat kita untuk saat ini memakai masker itu dianggap sebagai darurat. Itu Ustadz nggak pakai masker. Yang isi kajian pengecualian ya. Nggak apa-apa. Baik. Sehingga kalau Anda ke masjid, kemudian Anda sholat dan seterusnya, Anda memakai masker
di tempat kita, masyarakat kita memahami ini sampai pada tingkatan darurat. Dan itu berbeda-beda situasinya. Nanti dalam kondisi yang lain mungkin sudah tidak lagi berubah jadi darurat, tapi jadi hajat. Dan minimal itu hajat. Ada kebutuhan besar, yaitu kekhawatiran agar tidak terjadi penyebaran penyakit, atau agar kita tidak tertular dan seterusnya. Sehingga insya Allah dengan pertimbangan ini, maka orang menggunakan masker ketika sholat hukumnya mubah, diperbolehkan. Ada sebuah hadis yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit talathum. Rasulullah SAW melarang talathum. Talathum itu tutup mulut. Jadi orang di masa silam ketika mereka melakukan perjalanan itu kan yang kelihatan cuma mata. Ini tertutup dengan sorban. Ya, ini tertutup dengan sorban. Ya. Karena mereka melakukan perjalanan melintasi padang pasir dan seterusnya. Nah, menutup seperti ini itu namanya talathum. Seperti Bapak Ibu sudah sering ya lihat situasi orang ketika melintasi padang pasir pakai onta. Nah, mereka melakukan talathum biar tidak menghirup debu. Dan Rasulullah SAW melarang talathum ketika sholat, sehingga harus dibuka. Dan larangan itu dipahami oleh para ulama sebagai larangan makruh, tidak sampai pada derajat haram. Nah, ketika ada kebutuhan, hukumnya diperbolehkan. Karena itu dulu ada sebagian sahabat yang sholat dengan menutup mulut karena butuh, ada kebutuhan. Karena itu insya Allah tidak masalah bagi mereka yang sholat menggunakan masker karena ada kebutuhan atau bahkan sudah sampai pada tingkatan darurat. Wallahu alam. Sementara untuk soft berjarak, ulama khilaf. Apakah rapat itu wajib ataukah tidak sampai derajat wajib? Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal, Pak. Nah, begini menyambung pertanyaan saya yang kemarin Ustaz. Silakan. Masalah Masalah titipan barang Ustaz. titipan barang. Ya. Nah, Ustaz mengatakan kemarin itu titipan itu artinya utang Ustaz. Utang. Yang harus dibayar. Nah, tapi kalau sudah ada izin dari pemiliknya, maka ini dibolehkan selama saya kata Ustaz itu kan itu. Nah, bermasalahnya dengan ada izinnya itu Ustaz, apakah terbebas dari utang Ustaz di akhirat nanti itu? Apakah? Kemudian Ustaz, orang yang punya barang itu sudah dihubungi, tidak ada lagi Ustaz nomor teleponnya tidak nyambung lagi Ustaz. Jadi bagaimana nanti? Apakah kata Ustaz kalau yang rusak mesti ganti? Jadi apakah kami sudah bebas dari utang kalau dengan adanya akad yang dibolehkan diizinkan memakai itu Ustaz? Barangnya berupa apa, Pak? Barangnya berupa alat rumah tangga Ustaz. Alat rumah tangga. Tempat tidur dan sebagainya. Baik, cukup Bapak. Ya, dari kan melalui telepon Ustaz karena kurang jelas di TV. Baik. Oh, baik. Berarti Bapak tidak matikan ini ya teleponnya? Ya. Baik, saya coba jawab ya. Jadi pertama Bapak, akad wadiah itu bukan akad utang, dan seingat saya tidak mengatakan utang. Tapi akad wadiah adalah akad amanah. Akad wadiah adalah akad amanah. Nah, kemudian ulama memberikan penjelasan seperti ini ya. Titipan yang boleh dipakai. Titipan yang boleh dimanfaatkan. Itu ada dua. Jika pemanfaatannya habis pakai, contohnya beras atau hampir semua bahan makanan yang dia habis pakai, maka jika kita boleh menggunakan itu, ada orang titip beras ke kita ya, Pak, saya titip beras 1 kintal. Kalau Bapak butuh silakan ambil. Nanti saya akan ambil beras itu setahun lagi. Dan pemiliknya mengizinkan kalau Anda butuh silakan pakai. Pakai beras kan otomatis menghabiskan. Karena nggak mungkin dipakai terus dikembalikan ya, pertimbangan balik nomornya kan nggak mungkin Pak ya, habis dimakan dikembalikan nggak mungkin. Sehingga saya misalnya ngambil 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo pasti habis. Nah, untuk barang titipan yang habis pakai, ketika kita diizinkan untuk menggunakannya, maka ini statusnya utang. Sehingga pinjam duit itu habis pakai, maka pinjam duit statusnya adalah utang. Mafhum ya?
Yang kedua, untuk barang yang tidak habis pakai, kebalikannya, sehingga dia dimanfaatkan dengan cara menggunakan. Di sini posisinya adalah hak guna. Nah, kalau Anda dititipi lalu Anda diizinkan untuk memakainya, maka ini statusnya menjadi barang pinjaman. Akadnya menjadi akad isti'arah, akad pinjam meminjam. Nah, dalam akad pinjam meminjam, tanggung jawab si peminjam adalah menjaganya. Nah, kalau tidak terjadi resiko, nggak ada masalah. Bagaimana kalau terjadi resiko? Barang rusak atau hilang? Barang rusak atau hilang, yang nanggung siapa? Yang meminjam. Maka di posisi ini, jika Bapak meminjam barang itu atas izin, yang namanya minjam tentu harus atas izin pemiliknya. Lalu ternyata barangnya rusak atau hilang, nanti Bapak ganti. Kemudian pinjam itu kan ada rentang waktunya ya, karena dia tidak selamanya, sebab tidak memindahkan hak milik. Barang itu tetap jadi milik pemilik pertama. Lalu ternyata pemilik pertama dihubungi nggak bisa. Ketika Bapak berusaha untuk mau mengembalikan barang itu nggak bisa. Selanjutnya apa yang harus dilakukan? Jika Bapak sudah nggak memungkinkan untuk mengembalikan, ya, maka barang itu bisa ya Bapak sedekahkan atas nama pemilik. Kalau Bapak ingin melepas tanggung jawab, biar nggak bingung, dengan cara di appraise, dinilai. Panci harganya berapa, ini gelas harganya berapa, oh total ketemu 1 juta. Anda sedekah 1 juta atas nama pemilik. Sehingga misalnya barang ini bertahan di rumah Bapak 10 tahun kok nggak ngambil, dihubungi orang yang nggak ada, dan Bapak merasa terbebani kalau harus terus menjaga, maka Bapak bisa nilai, oh total 1 juta, sedekah 1 juta atas nama pemilik. Kok di belakang hari pemilik datang, lalu dia mau ngambil barangnya, Anda ceritakan ini. Saya sudah sedekah atas nama kamu 1 juta. Kalau kamu nggak ridho dengan praktek ini, barang saya kembalikan. Dan sedekah 1 juta jadi pahalanya jadi milik Bapak. Tapi kalau orangnya ridho, insya Allah pahala sedekah 1 juta jadi milik orang itu. Ini sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.